Ya, kembali di iNews Prime pemirsa, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Ya, Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo, termasuk kasus yang menjerat Sudewo. Sebelumnya, Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat menaikkan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Ya, ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini, terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Ya, sementara itu pemirsa, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan kepada Wali Kota Madiun dan sejumlah pihak. Sejumlah pejabat Kota Madiun yang turut diamankan sempat diperiksa KPK di ruang Satreskrim Polres Madiun. Wali Kota Madiun terjaring operasi tangkap tangan KPK diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun, Wali Kota Madiun dan sejumlah pihak dibawa ke gedung KPK Jakarta. Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, memasuki ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun. Suko merupakan salah satu pihak yang diduga ikut diamankan dalam OTT yang dilakukan oleh KPK. Selain Suko, Kepala Dinas PUPR Tarik Megah juga memasuki ruang pemeriksaan berbeda di Satreskrim Polres Madiun. Sejumlah ASN dari Dinas PUPR dan Perizinan juga diperiksa. Tidak sepatah kata pun keluar dari para pejabat tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Kita masih sama-sama tunggu perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala terkait dengan peristiwa tertangkap tangan ini. Barang buktinya katanya membawa sejumlah uang itu kisaran berapa? Masih lebih dari 500 ya. Di atas satu. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan fee proyek ataupun ikhwal dana CSR di Kota Madiun. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini operasi tangkap tangan Wali Kota Madiun, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia. Selamat malam Dilami, apakah Wali Kota Madiun sudah tiba di KPK? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. 9 orang yang salah satunya adalah Wali Kota Madiun Yani Maidi belum tiba di Gedung Merah Putih KPK. Kalau melirik dari pernyataan juru bicara KPK Budi Prasetyo, ke-9 orang ini memang sudah dalam perjalanan dari Madiun menuju ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK. Dalam hal ini ke-9 orang ini diasumsikan begitu ya,
terjerat dalam kasus dugaan korupsi fee proyek atau Corporate Social Responsibility di Kota Madiun. Adapun dalam OTT yang dilakukan KPK di Kota Madiun, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah uang ratusan juta rupiah. Nah, dalam hal ini KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam dalam menetapkan status dari ke-9 orang. Apakah nantinya ke-9 orang ini akan ditetapkan menjadi tersangka, mengingat tadi KPK telah mengantongi sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah uang ratusan juta rupiah yang diduga dari hasil fee proyek, atau apakah memang ke-9 orang ini tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, inilah yang masih kita tunggu. Ini juga masih menunggu dari pernyataan atau konferensi pers dari juru bicara KPK Budi Prasetyo. Nah, Reni dan juga pemirsa, selain dari kasus OTT terhadap Wali Kota Madiun, KPK juga hari ini melakukan OTT terhadap Bupati Pati, yakni Sudewo. Namun berkaitan dengan kasus apa, kemudian siapa saja yang terlibat, ini juga masih dilakukan pemeriksaan awal di oleh KPK di Kabupaten Pati, maksud kami. Seperti itu. Sementara demikian, kembali ke Anda, Reni. Baik, Dilami, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih menunggu update dari Anda terkait kasus ini. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Baik, ke kasus lainnya, pemirsa, sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang Nadiem Makarim memasuki tahap pembuktian. Sidang ini diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Lagi. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri 809 miliar rupiah. Namun dalam sidang eksepsi sebelumnya, Nadiem membantah dakwaan jaksa dan mengaku dikriminalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel yang terancam hukuman minimal 4 tahun itu mengaku bersalah menerima uang 3,3 miliar rupiah. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang, Noel mengaku bersalah menerima uang 3 miliar rupiah. Noel juga mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah, ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Dalam sidang perdana ini, Noel menerima surat dari anaknya. Menurut Noel, surat itulah yang menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah.
Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker dengan menerima uang 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati Scrambler. Akibat perbuatannya, Noel terancam minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup, sementara denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga terdakwa korupsi K3, Immanuel Ebenezer atau Noel, menyebut ada satu partai dan satu ormas yang terlibat dalam korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. Noel mengancam akan membongkar identitas dari partai dan ormas tersebut. Ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini. Partai apa, Mas? Ormas sama partai apa tuh, Bang? Partainya? Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya. Warnanya deh, Bang. Jangan kasih tahu warnanya, dulunya. Yang jelas partai dan ormas. Artinya aliran uang ada ke sana ya, Mas? Nggak ada kaitan itu. Pokoknya nanti akan kita sampaikan partai-partai apa, oke? Ya, untuk kedua kalinya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016 Sudirman Said memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Sudirman dimintai keterangan terkait kasus mafia migas. Ya, setelah diperiksa selama 7 jam, Sudirman Said keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Sudirman berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kasus Petra. Menurut Sudirman, ia diperiksa tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri SDM, tetapi juga sebagai mantan senior Vice President di Pertamina periode 2008-2009. Kepada penyidik, Sudirman menjelaskan bahwa ia kesulitan membenahi masalah mafia migas karena terlalu banyak hambatan. Secara umum saya menjelaskan begini. 2 kali saya mendapat tugas dari negara untuk beberes supply chain, beberes sektor energi, ya, yang publik mengenalnya sebagai membenahi masalah-masalah dengan mafia migas, kira-kira gitu ya. Tapi 2 kali pula saya mengalami hambatan. Karena pada waktu YSC, unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian direksi Pertamina, dan unit itu dilumpuhkan. Akibat unit itu dilumpuhkan, maka terjadilah praktek-praktek yang seperti yang kalian saksikan. 3 orang tewas dalam kecelakaan maut di Cirebon, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.